1. Anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran fisika tentang gelombang bunyi dan gelombang cahaya. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang gelombang bunyi, yaitu untuk materi intensitas, taraf intensitas, dan efek Doppler. Kompetensi dasar yang akan dicapai pada pembelajaran ini yaitu 3.10 menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi dan cahaya dalam teknologi. 4.10 melakukan percobaan tentang gelombang bunyi dan atau cahaya. Berikut presentasi hasil percobaan dan makna fisiknya, misalnya sonometer dan kisi difraksi. Indikator pencapaian kompetensi yang akan kita bahas hari ini yaitu yang pertama, menggunakan persamaan taraf intensitas bunyi untuk penyelesaian masalah. Yang kedua, menjelaskan tentang cepat lambat bunyi, asas Doppler. Dan yang ketiga yaitu memformulasikan efek Doppler. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan lancar dan mendapatkan ilmu yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Intensitas dan taraf intensitas bunyi. Jadi, apa yang dimaksud dengan intensitas gelombang bunyi? Intensitas gelombang bunyi didefinisikan sebagai energi yang dipindahkan persatuan luas, persatuan waktu, atau daya persatuan luas yang tegak lurus pada arah cepat lambat gelombang. Untuk rumusnya yaitu I sama dengan P per A, di mana A adalah luas permukaan bola yaitu 4πr². Untuk perbandingan dari I1 dan I2 atau intensitas pada titik 1 dibandingkan intensitas pada titik yang kedua, yaitu P per 4πr² per P per 4πr² di mana R1 adalah jarak titik 1 terhadap sumber bunyi, yang R2 adalah jarak titik kedua terhadap sumber bunyi. Nah, dengan menghilangkan atau menyilang P dan 4π, maka didapatkan I1 per I2 sama dengan R2 kuadrat dibagi dengan R1 kuadrat. Di mana I adalah intensitas gelombang bunyi, satuannya adalah watt per meter persegi, P adalah daya gelombang, satuannya watt, A adalah luas penampang permukaan bola, yaitu satuannya meter persegi, dan R adalah jarak titik ke sumber gelombang. Jadi kenapa menggunakan luas permukaan bola? Karena suatu titik yang dilingkupi oleh suatu permukaan yang serba sama bentuknya adalah seperti bola. Jadi A-nya adalah menggunakan luas permukaan bola yaitu 4πr². Selanjutnya untuk taraf intensitas bunyi. Taraf intensitas bunyi ini bergantung pada intensitas gelombang bunyi. Jadi semakin jauh pengamat dari sumber bunyi, semakin lemah intensitas bunyinya, dan semakin rendah pula taraf intensitasnya. Taraf intensitas dirumuskan dengan 10 log I per I0. I ini adalah intensitas bunyi yang didengar, I0 adalah intensitas ambang pendengaran. Apabila terdapat N jumlah sumber bunyi, maka untuk menentukan taraf intensitas sejumlah N sumber bunyi, maka sama dengan TI1 ditambah 10 log N. TI1 adalah taraf intensitas satu buah sumber bunyi, kemudian N adalah jumlah sumber bunyinya. Kemudian untuk hubungan antara TI2 dengan TI1, apabila jaraknya berbeda, taraf intensitas pada titik R1 dan taraf intensitas pada titik R2, maka untuk menentukan TI2 sama dengan TI1 ditambah 10 log R1 per R2 kuadrat. Di mana untuk TI adalah taraf intensitas, satuannya adalah desibel, I adalah intensitas bunyi,
satuannya watt per meter persegi. I0 adalah intensitas ambang pendengaran. Di sini intensitas ambang pendengaran besarnya adalah 10 pangkat negatif 12 watt per meter persegi. TIN adalah taraf intensitas N buah sumber bunyi. TI1 adalah taraf intensitas 1 buah sumber bunyi. Dan N adalah banyaknya sumber bunyi. Efek Doppler. Efek Doppler ini adalah suatu efek di mana frekuensi yang diterima oleh pendengar tergantung pada frekuensi sumber bunyi dan kecepatan dari sumber bunyi maupun pendengar. Nah, perhatikan ilustrasi gambar berikut. Di sini orang yang berdiri ini sebagai pendengar. Kemudian sumber bunyinya adalah ambulans. Di sini ada dua gambar, ambulans yang bergerak menuju ke pendengar atau menuju ke orang ini, ya. Ambulans ini sebagai sumber bunyi, orang ini sebagai pendengar, maka ambulans mendekati pendengar yang pertama, yang kedua ambulans menjauhi pendengar. Tentu frekuensi yang diterima oleh pendengar ini akan berbeda ketika sumber bunyi mendekati dengan ketika sumber bunyi menjauhi pendengar. Nah, di sini ada gambar dari gelombang, ya. Untuk efek Doppler ini karena gelombang bunyi, maka di situ adalah gelombangnya adalah gelombang longitudinal. Nah, pendengar mendekati sirine dengan frekuensi tinggi, maka frekuensinya yang didengar lebih besar daripada ketika ambulans menjauhi pendengar. Nah, jadi frekuensi pendengar yang diterima ketika sumber bunyi mendekati dengan ketika sumber bunyi menjauhi, maka akan berbeda. Ketika mendekati, maka frekuensinya tentu akan lebih besar dibandingkan ketika sumber bunyi adalah menjauhi pendengar. Perhatikan rumus efek Doppler berikut ini. Jadi untuk rumus umum dari efek Doppler yaitu sebagai berikut. Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikalikan dengan Fs. Nah, di mana V ini adalah cepat rambat bunyi di udara, besarnya adalah 340 meter per sekon. Apabila tidak diketahui, maka langsung V-nya adalah 340. Apabila di situ diketahui kecepatan sumber bunyi, kecepatan rambat bunyi di udara, maka menggunakan V yang di soal yang diketahui. Kemudian untuk Vp yaitu kecepatan pendengar. Tadi sudah kita bahas sebelumnya, yaitu kalau di situ ada orang, maka di situ kecepatan pendengarnya adalah orang yang mendengar tadi. Kemudian Vs adalah kecepatan sumber bunyi, satuannya meter per sekon. Fp adalah frekuensi yang diterima oleh pendengar dan Fs adalah frekuensi sumber. Satuannya adalah hertz. Kemudian ada ketentuan, jika sumber diam, maka Vs atau kecepatan sumber sama dengan 0. Kemudian jika pendengar diam, Vp sama dengan 0. Dan ketentuan yang kedua, ini untuk mempermudah saja ya, supaya mudah untuk mengingat, jika arah V itu pasti akan selalu dari sumber ke pendengar. Yang kedua, jika sumber atau pendengar bergerak searah V, yaitu baik Vs ataupun Vp, maka akan bertanda negatif. Jika sumber atau pendengar bergerak berlawanan V, maka Vs atau Vp bertanda positif. Supaya lebih jelas, perhatikan gambar berikut ini, ilustrasi berikut ini. Nah, contohnya di sini ada sumber bunyi dengan frekuensi Fs. Kemudian di sini ada pendengar, frekuensi yang akan diterima oleh pendengar adalah Fp. Pada rumus umum tadi bahwa Fp ini besarnya sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikalikan dengan Fs. Nah, untuk V, kecepatan sumber bunyi di udara itu selalu arahnya dari sumber ke pendengar. Jadi V itu arahnya pasti dari Fs dari sumber ke pendengar atau dari S ke P. Nah,
Di sini sudah ada penjelasan seperti yang sebelumnya, arah V selalu dari sumber ke pendengar. Kalau nanti sumber atau pendengar bergerak searah V, misalkan di sini sumbernya bergerak ke pendengar sehingga arahnya sama dengan V, maka VS ini akan bertanda negatif. Nah, ini nanti tandanya akan negatif. Demikian juga kalau pendengar ini juga bergerak searah dengan V, artinya di sini menjauhi sumber, berarti ke kanan, artinya searah dengan V, maka ini juga bertanda negatif. Apabila sumber atau pendengar bergerak berlawanan dengan arah V, misalkan berlawanan sumber bergerak ke kiri atau menjauhi pendengar, misalkan, maka di sini VS-nya bertanda positif. Atau kalau pendengar berlawanan dengan V, artinya pendengar mendekati sumber, maka berlawanan dengan V, maka VP-nya juga akan bertanda positif. Perhatikan untuk selanjutnya, jika sumber diam, maka VS 0. Jadi di sini VS 0. Jika pendengar yang diam, maka VP-nya adalah 0. Perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada orang sebagai sumber, kemudian di sini mobil, ini orang sebagai pendengar, kemudian di sini ada mobil sirine, mobil pemadam kebakaran ya, contohnya di sini dia bergerak menjauhi sumber, menjauhi pendengar. Ini pendengar, ini sumber. Nah, arah V selalu dari sumber ke pendengar, berarti arahnya ke kiri, dari sumber ke pendengar. Kemudian untuk VS, karena di sini sumber menjauhi pendengar, maka arahnya ke kanan, sehingga VS nanti berlawanan dengan V, sehingga tandanya apa tadi? Kalau berlawanan dengan V, positif. Nah, jadi di sini orang atau pendengarnya diam, maka VP sama dengan 0, sedangkan sumber bergerak berlawanan dengan V, maka VS-nya atau kecepatan sumber nilainya adalah positif. Sehingga rumusnya menjadi FP sama dengan V. Rumus awalnya tadi kan V plus minus VP. Karena di situ pendengar diam, maka tinggal V saja. Dibagi dengan rumus awalnya tadi di sini V plus minus VS. Karena VS-nya tadi positif, maka negatifnya hilang, dihilangkan. Sehingga menjadi V plus VS dikalikan Fs. Ini adalah rumus untuk contoh kasus seperti ini. Jadi FP sama dengan V per V plus VS kali Fs. Nah, contoh berikutnya, misalkan di sini ada dua buah mobil ya. Di sini ada sirinenya, berarti di sini sebagai sumber dan orang yang di dalam mobil ini sebagai pendengar. Arah V itu selalu dari sumber ke pendengar, jadi dari kanan ke kiri. Karena ini bergerak saling menjauhi, ya. Jadi untuk VS sumber bergerak ke kanan. Nah, karena VS ini berlawanan dengan V, maka di sini positif. Sedangkan untuk pendengar bergerak ke kiri, artinya dia searah dengan V, maka bertanda negatif. Sehingga persamaannya dari persamaan umum ini, FP sama dengan V plus minus VP per V plus minus VS kali Fs. Dengan memasukkan ini, nilai-nilai ini, sehingga V plus minus VP, karena VP-nya di sini negatif, menjadi V min VP, yang ini positif menjadi V plus VS kali Fs. Sehingga rumusnya menjadi seperti ini, V min VP dibagi dengan V plus VS dikalikan Fs. Selanjutnya, rumus umum dari efek Doppler jika ada angin yang berhembus. Nah, kalau ada angin yang berhembus, maka di sini ada kecepatan angin, maka rumusnya Fp ini adalah V plus minus VA per plus minus VP ya, per V plus minus VA plus minus VS dikalikan Fs. Untuk tanda plus minus ini mengikuti aturan tadi, sedangkan untuk tanda plus minus yang di depannya VA ini tergantung dari arah hembusan angin. Jadi apabila
angin mengarah dari sumber bunyi menuju pendengar, maka VA-nya positif. Jika angin mengarah dari pendengar ke sumber bunyi, maka VA-nya adalah negatif. Untuk arah yang ini aturannya sesuai dengan tadi, searah atau berlawanan dengan V. Apabila berlawanan dengan V, maka positif, apabila searah dengan V maka negatif. Demikian pembelajaran hari ini, sampai jumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.